Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Anggara Kasih. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam uji kinerja pada LPTK Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. How are you today? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine too, thank you. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Di tempat saja mana, silakan berdiri. Stand up, please. Let's open social lesson today by praying begin. Yes. Sit down, please. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ibu guru harap kalian mendengarkan dengan penuh hikmat. Nanti semuanya berdiri ya. Oke, stand up please. Nah, berdirinya yang siap, yang tegak. Tangannya di bawah semua. Oke.
Oke, sit down please. Baiklah. Selanjutnya Ibu Guru absen. Hasdiati, Hadir Bu. Ilsayanti, Hadir Bu. Juwita ada, Mega Buatan, Muhammad Rafa, Hadir Bu. Nadia Moni, Nesia Rahman, Hadir Bu. Putra Kaplale, hadir Bu. Sukaina, Hadir Bu. Siti Maila Swaku, Hadir Bu. Sarita Eri Jawa, Yunia Sagala, Hadir Bu. Farel. Hadir Bu. Baik, semuanya sudah siap Sudah untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah siap, siapkan buku tulis kalian, perlengkapan tulis, dan buku-buku paket kalau ada. Sebelum kita memulai ke materi hari ini, Ibu Guru akan bercerita agar kalian bisa menebak materi yang akan dipelajari pada hari ini. Baiklah, Indonesia memiliki banyak keragaman atau kemajemukan budaya, baik dalam hal agama, suku, terus apa lagi? Ras, bahasa, dan adat istiadat. Kan banyak dan sebagainya. Nah, terus di mana kemajemukan atau keragaman itu berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integritas sosial dalam masyarakat. Tanpa adanya keragaman budaya, maka tidak terwujud masyarakat multikultural. Sekarang, pertanyaan Ibu Guru adalah, siapa yang tahu dari cerita yang Ibu Guru sampaikan ini, materi pembelajaran kita hari ini apa? Pluralitas Indonesia, pluralitas masyarakat Indonesia, benar. Jadi yang akan kita bahas hari ini pluralitas masyarakat Indonesia dalam keagamaan atau beragama. Oke, 100 meter berikutnya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dan metode diskusi kelompok, diharapkan kalian dapat mengenal dan mampu tahu sikap toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat, sekolah, dan keluarga, masing-masing 2 sikap toleransi, dan berikutnya menyimpulkan manfaat sikap toleransi beragama. Nah, ini model pendekatan metode pembelajaran pada hari ini, yaitu 1 modelnya PBL, 2 pendekatan saintifik, dan 3 metode diskusi dan game. Jadi hari ini masih ada game. Berikutnya jenis dan teknik penilaian. 1. Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial yang akan diberi nilai kalian melalui observasi jurnal. Lalu kedua, kompetisi pengetahuan. Di sini akan dinilai tes tulis dan penugasan. Berikutnya kompetensi keterampilan, tes kinerja produk. Nah, ini adalah orientasi masalah kita hari ini. Kalian silahkan mengamati gambar atau tayangan slide yang ada di depan ini, lalu kalian boleh bertanya ke Ibu Guru tentang tayangan ini, sudah, agar kita dapat menarik rumusan masalah.
bertanya kenapa di Indonesia harus ada sikap toleransi. Nah, mengapa di Indonesia harus ada sikap toleransi? Betul, lanjut, boleh. Ketika dari hasil pertanyaan kalian kita tarik, ini rumusan masalah pada pagi hari ini. Pertama, oke, ini adalah rumusan masalahnya. Satu, apa saja agama yang telah diakui oleh pemerintah di Indonesia? Kedua, bagaimana cara kita menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya, tadi betul, boleh toleransi kan? Baiklah, dari rumusan masalah ini yang akan kita jadikan bahan diskusi pada hari ini. Sebelumnya, kita akan membagi kelompok diskusi 3 kelompok saja. Dari hitungan 1, 2, 3. Mulai dari Mega, silakan berhitung. 1, 2, 3. Sekarang silakan cari kelompoknya masing-masing. Duduk bagikan LKPD kalian per kelompok. Nanti kalian kerjakan, tugasnya dibagi habis ya. Oke, silakan. Nah, dan ini handout untuk kalian sebagai referensi. Nah, ini referensi untuk mengerjakan LKPD, dan referensi bisa kalian peroleh di banyak ya, di buku paket boleh, di pakai buku berikan boleh, dan bisa dibuka Google. Ini yang jelas sumbernya. 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Saling membantu, kompak. Nanti kalau ada kesulitan silahkan dipertanyakan kepada ibu. Oh ya, dan selanjutnya kalian bisa lihat di website sekolah yang sudah ibu guru upload di dalamnya tentang materi kita pada hari ini. Sudah? Oke, silahkan dikerjakan.
Asia Tenggara. Tapi kayak rajinnya Dewa. Waktu diskusi telah selesai. Sekarang kita lanjut ke permainan game. Oke, baiklah. Game ini ibu guru akan bacakan cuma satu kali tanpa diulang. Jadi dengarkan dulu sampai soalnya selesai, baru angkat tangan untuk menjawab. Sudah? Dan apabila merasa sudah tahu jawabannya, bisa juga langsung angkat tangan. Tapi apa konsekuensinya? Kalau menjawab salah berarti dikurangi 100. Sudah? Tidak. Baik, pertanyaan pertama adalah ini nanti ada optionnya, jadi dengarkan dulu baik-baik. Ada 7 unsur kebudayaan yang terdiri atas peralatan, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Merupakan pendapat dari titik. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 apa? Kelompok 3 jawabannya. Indonesia. Soal cerita. Pak Guru memberikan tugas kelompok kepada seluruh peserta didik. Kelompokmu sepakat mengerjakan tugas di rumah sepulang sekolah. Di tengah-tengah mengerjakan tugas, salah satu temanmu meminta izin untuk menjalankan ibadah. Cara yang dapat kamu lakukan untuk menghormati temanmu yang sedang melaksanakan ibadah adalah yang benar adalah D. Tidak mengganggu dengan menjaga ketenangan. Hari raya agama Hindu adalah bertiga hoki Pak. Sekali aja. Dia lama deh. Ayo lanjut. Apa? Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi. Tepuk tangan. Grup B. Juara terus 2/6. Grup C pemenangnya adalah baiklah, setelah kita melakukan game dalam pembelajaran ini, kita ke tahap berikutnya, yaitu presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mega Talusya dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami bawakan hari ini adalah agama-agama yang ada di Indonesia, tapi yang kami presentasikan hanya ada 2, yaitu agama Kristen dan agama Konghucu. Pertama adalah agama Kristen. Bagaimana agama Kristen ini masuk dan berkembang di Indonesia? Agama Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 dengan pengaruh ajaran Calvinis dan Lutheran. Tempat ibadah. Nama tempat ibadah umat Kristen Protestan adalah gereja. Nah, 2 gambar ini adalah contoh gambar gereja terbesar di Indonesia. Selanjutnya, agama Konghucu. Tempat ibadah. Nama tempat ibadah agama Konghucu pada umumnya adalah Miao Dio Kelenteng. Gambar di atas ini adalah 2 gambar contoh kelenteng di Indonesia. Ada kelenteng Sampokong yang terletak di kota Semarang dan kelenteng Chandranadi yang terletak di
Setelah hasil presentasi ini, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ferdinand Gabriel. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Apa yang diajarkan oleh agama Konghucu? Oke, pertanyaannya apa yang diajarkan oleh agama Konghucu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mala dari kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang diajarkan oleh agama Konghucu? Ajaran Konghucu mengajarkan orang bagaimana berperilaku dalam kehidupan pribadi mereka serta aturan pemerintahan yang baik berdasarkan cinta, keadilan, rasa hormat, kebijaksanaan, dan ketulusan. Salah satu nilai yang penting dalam Konghucu adalah nilai-nilai keluarga. Oke, bagaimana kelompok 2? Terima kasih atas jawabannya. Kami kelompok 2 sudah merasa puas dengan jawaban. Oke, baiklah. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan kriteria kelompok kami tentang agama-agama di Indonesia. Pertama, agama Islam. Agama Islam adalah agama yang suci yang bersumber langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam diturunkan secara langsung dan diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril. Arti Islam. Islam adalah agama yang berdasarkan kepada ketundukan terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam telah dikenal di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Meskipun dalam frekuensi yang tidak terlalu besar, hanya melalui perdagangan dengan para pedagang muslim yang berlayar ke Indonesia untuk singgah beberapa waktu. Kenalan Islam lebih intensif khususnya di Semenanjung, Melayu, dan Nusantara yang berlangsung beberapa abad kemudian. Agama Islam pertama masuk ke Indonesia melalui perdagangan, pendidikan, dan lain-lainnya. Berikut beberapa tokoh penyebar agama Islam di Indonesia yang biasanya kita kenal dengan nama wali songo. Selanjutnya kitab suci dan tempat ibadah umat Islam, yaitu kitab sucinya yang bernama Al-Quran yang bisa kita kenal dan tempat ibadahnya itu masjid. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Mega Sabitra Buatan, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi, mengapa Pancasila dijadikan dasar kepercayaan agama Hindu? Mengapa Pancasila merupakan dasar keyakinan umat Hindu? Pancasila sendiri sudah dijadikan keyakinan dasar umat Hindu karena sejak dari leluhur mereka ditanamkan kelima sikap ini, yaitu salah satunya adalah reinkarnasi. Misalnya umat Islam tidak percaya akan reinkarnasi, umat Hindu percaya akan reinkarnasi karena menurut mereka ada kehidupan setelah kita mati, terdapat reinkarnasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinita Nitaya Ada, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Materi tentang perbedaan agama di Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dua agama di Indonesia, yaitu agama Katolik dan agama Buddha. Tidak.
kapan dan bagaimana masuknya agama Buddha di Indonesia. Kedatangan agama Buddha di Indonesia terjadi pada abad ke-5 Masehi. Hal tersebut diperkirakan dengan melihat dari peninggalan prasasti yang ditemukan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dari saya, jika ada bukan dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Angkat tangan, sebutkan nama supaya ibu guru nilai diskusi kalian. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang wakil kelompok 2 ingin bertanya. Alam manusia di dalam agama Buddha dikatakan sebagai alam yang paling baik untuk mencintai kesempurnaan. Kenapa demikian? Oke, berikutnya. Saya ingin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Jaya Singwarma adalah pendiri pertama dari kerajaan Hindu, yaitu kerajaan Sriwijaya. Sistem apa yang dikembangkan Jaya Singwarma sehingga kerajaan Sriwijaya bisa sebesar dan sekuat itu? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok satu. Dalam pandangan Dhamma, hidup sebagai manusia mempunyai kesempatan yang besar untuk menyaksikan ketidakkegalan. Oke, bagaimana? Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Jawaban dari kelompok 2, siapa yang mau mencoba? Ya, pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 3, mengapa kerajaan Sriwijaya bisa berdiri dengan kuat di bawah pimpinan Jaya Singawarman? Siapa mau menjawab? Kelompok lain, membantu kelompok 3. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Baca dulu, masih habis dulu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Bagaimana? Apa ada jawaban lain? Boleh kalau ada jawaban lain. Kalau menurut kami apa-apa boleh. Nah, silakan. Boleh disanggah jawaban itu kalau dirasa belum tepat. Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terkuat karena prasasti kutukan. Kekuatan Sriwijaya juga berasal dari kerajaan-kerajaan yang menyatui kedaulatan, yaitu Kedalimor, Menengah Melayu, Kota Kapur, Jambi, Lamongan, dan Batu Raja. Itu yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terkuat dan terkokoh di bawah pimpinan Jaya Singwarma. Oke, tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 3. Sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu kesimpulan. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Oke, silakan. Anti. Saya akan menyimpulkan materi yang baru saya bawakan. Perbedaan agama adalah berbedanya keyakinan seseorang terhadap Tuhannya. Namun, setiap agama yang ada harus saling bertoleransi dan saling menghargai satu sama lain, serta menjaga kerukunan antara umat beragama. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak sekalian, dalam keragaman itu kita harus bisa saling bertoleransi. Karena kita di Indonesia ini berbagai macam suku, budaya, agama, dalam status sosial semuanya berbeda. Nah, jadi sikap toleransi atau tepo seliro atau saling menghormati itu sangat diutamakan.
kirim di Google Classroom, silahkan dilihat. Nanti kalian kumpulkan pada hari Rabu di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, itu individu, tugasnya individu. Ya, sebelum Ibu Guru menutup materi hari ini, Ibu Guru ingatkan lagi kalian harus menjaga kesehatan karena COVID masih belum berakhir, jadi protokol kesehatan dijaga. Ya, jangan berkerumun, memakai masker, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Silakan pimpin doa. Siapa? Oke, Fahri. Pimpin di depan. Stand up, please. Let's close our social lesson today by praying. Praying again. Finish. Say goodbye. Goodbye, ma'am. Goodbye. Sit down, please. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa pulang sekolah, kalian beristirahat, belajar, ibadah, sholat, ya, dan membantu ayah ibu di rumah. Oke? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.